Lahir asli di Tangerang. Anak benteng asli ya. Adik, bapak juga salah satu pejuang. Di zaman revolusi dia sempat juga tuh dicari-cari organisasi PKI itu waktu itu. Waktu kecil Pak Dokter merasakan mandi, samponya habis, kita main air. Ngerasain. Dahar di piring kaleng. Saya lihat itu ada poster mirip Pak Dokter ini. Balai maunya gede. Kontestan di 2024. Iya, kakak-kakak saya itu adalah politisi juga. Karismet itu aktif ya, sampai keponakan terakhir juga Pak Zaki. Terus kedepannya ada niat untuk menjadi kepala daerah, melanjutkan estafet kepemimpinan. Ada mainnya, kedengeran nama yang lain. Seniman itu kan dia kadang-kadang yang nggak pernah dipikir sama kita. Karena politik juga seni Pak Dokter ya. Betul. Seni merebut kekuasaan. Cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Saya kedatangan tamu orang hebat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, rada gugup ya. Biasa di luar. Dokter Jainal Mutakin. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat Bang Jo. Keren amat nih kaosnya nih, boleh nih ya. Siapa tahu jadi pengusaha kosan. Aduh, saya mau itu yang kamar mandi di dalam ya. Excel kan Pak Dokter ntar. Ini Pak Dokter Jainal Mutakin yang biasa dipanggil Dokter Jainal atau lebih populer di lapangan Dokter Boy. Bagaimana kesibukannya Pak Dokter? Ya, alhamdulillah hari-hari ini ya luar biasa lah sibuk. Luar biasa. Ya, jadi seperti tadi luar biasa di luar. Tapi dinikmati ya. Iya. Dinikmati, masih terus semangat. Yang penting ya bermanfaat buat semua orang. Iya. Jadi pemirsa, Dokter Boy itu adalah pejuang kemanusiaan karena beliau adalah kepala unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tangerang, Pak Dokter ya. Betul. Yang berhubungan dengan darah, Gula. penghisap darah. Kita tanya Pak Dokter profilnya karena tema hari ini adalah mengenal lebih dekat Dokter Jainal Mutakin. Oke Pak Dokter, Siap. boleh diceritakan masa kecilnya Pak Dokter? Oh ya, terima kasih Bang Jo. Waduh, kalau masa kecil sama lah sama anak-anak dulu ya. Saya itu lahir asli di Tangerang. Anak benteng asli ya? Adik, ya, anak benteng asli. Ya. Ibu saya juga orang Tangerang, bapak juga orang Tangerang. Kami ini adalah keluarga yang asli benteng. Kita tinggal di Tangerang, di kota Tangerang. Kalau ibu dari Jati, bapak dari Pabuaran Kenaiban. Saya lahir di Pasaranya. Sekitar, boleh sebutin nggak ya? Boleh dong, biar nanti dikasih kado ulang tahunnya. Ya ada. 55 tahun yang lalu, Ustaz, itu udah tua banget gue ya. Tapi awet muda dokter ini. Karena senang yang muda-muda, maksudnya yang berjiwa muda maksudnya. Iya. 55 tahun yang lalu, saya lahir di Pasaranyar. Ya. Waktu itu ya Tangerang masih kecil lah gitu ya. Ya banyak sawah, banyak kebun, jalan ngelewatin Kali Cisadane, ada jembatan tuh di sana baru ada kampung lagi, yaitu namanya Kenaiban, Kampung Rendeng. Nah, terus di sana jauh lagi ada Jati, masih ceplok-ceplok, kiri kanan masih kebun. Kota Madia belum ada berarti dong? Belum ada. Masih Tangerang. Tangerang Kabupaten. Tangerang itu adalah tanggal perang. Jadi terkenal dulu Tangerang itu kota penjara, tempat buangan. Dulu itu di Tangerang paling banyak penjara. Jadi penjara yang orang-orang Jakarta, orang-orang mana asal di penjara dibuangnya ke Tangerang. Sekarang masih ada penjaranya, penjara yang dari zaman Belanda itu, dari penjara anak-anak dewasa gitu ya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu, ya benar. Ya karena jauh kiri kanan masih pada hutan kali waktu itu ya.
Jadi di situ didiriin penjara. Nah, di situ paling banyak. Nah, saya hidup di lingkungan situlah. Gitu. Zaman dahulu. Jadi Pak Dokter merasakan ketika kita mandi, samponya habis. Oh, Ditambahin air. Ngerasain Pak Dokter? Ngerasain. Dahar di piring kaleng. Oh, saya makan di piring kaleng. Iya. Piring kaleng tuh yang hijau tuh. Nah, itu. Minumnya juga di air kendi. Di rumah masih pakai kendi. Oh, pakai kendi. Iya, masih dulu. Jadi tiis gitu. Iya. Masaknya pakai dangdang. Udah nggak ada sekarang dangdang. Benar. Udah nggak ada. Magicom. Udah Magicom. Susukan dangdang gitu. Pokoknya ya zaman itu tahun 70-an dulu mah masih seperti itulah gitu. Apalagi ada zaman pas revolusi itu kan juga Bapak juga salah satu pejuang. Oh, pejuang. Di Kabupaten Tangerang. Ya alhamdulillah alim ulama juga yang ngediriin Masjid Agung Tangerang itu salah satunya Bapak juga gitu. Nah, kebetulan kan keturunan Bapak itu naib semua yang ada di Kenaiban. Zaman revolusi juga sempat juga tuh dicari-cari sama yang namanya itu organisasi PKI itu waktu itu. Ya sempat ngalamin hidup susah atau segala macam. Saya ditinggal orang tua itu bapak itu umur 9 tahun, kelas 4. Kelas 4 SD. Iya, dari kita itu 11 bersaudara. Jadi yang sudah menikah pada waktu itu cuma ada 3 orang. Sisanya yang nomor 4 sampai ke sini itu belum menikah. Itu ibu berjuang sendiri. Pak Dokter anak ke 11. Anak ke 11. Iya. Si bungsu. Iya. Anak manja apa anak pemberontak ini si bungsu karena antara dua? Saya ya jujur aja karena nomor 1 itu lelaki, ya. Nomor 2 lelaki ya Pak Kemal, Pak Ismet, nomor kakak saya nomor 2. Nomor 3 itu sampai nomor 10 semuanya perempuan. Lahir saya penutup. Laki cuma saya doang paling bontot. Jadi ya memang disayang sih. Iya. Disayang. Ayang nanaon, asal kering, bere ieu, bere sepeda, bere cager segala gitu. Gitu. Iya, siap. Karena yang paling bontot laki, gitu. Pendidikan di Tangerang semua itu dari SD. Semua dari SD, SMP, SMA di Tangerang. Ngerasain tawuran nggak Pak Dokter? Wah. Atau berantem gitu? Ngerasain. Gitu. Pernah punya pengalaman ini waktu itu tuh. Iya, gimana tuh? Lagi ya biasa lah, lagi SMP tuh ribut sama teman gitu, sama teman. Ternyata teman itu dia tinggalnya di komplek perumahan Sitanala. Iya. Petugas kesehatan di sana. Kan tahu lorong Sitanala? Iya, rumah sakit Kusta. Iya. Ribut tuh. Pulang dianya, begitu balik lagi, dia bawa temen. Wah, dia bawa temen, kita juga kan bawa temen nih barengan. Iya. Itu ributnya di depan alun-alun. Gitu. Kita serang. Pas begitu dibongkek, nggak taunya orang penyakit kusta. Ditinggalkan. Baru lagi pegang. Keren Pak Dokter. Tawurannya dengan penderita kusta. Ngeri-ngeri sedap. Dari SMP, SMA hingga menjadi dokter itu, ceritain dong. Susah kan jadi dokter itu Pak Dokter? Kelas 4 SD udah tinggal bapak, jadi ibu sendiri ya. SMP, ya SMA, ya Bandung anak-anak SMA lah ya. Umpamanya ya bos kayak gitulah. Dulu zamannya Bala itu dulu ada yang namanya pameran PPI. PPI itu pameran produk Indonesia yang ada di Monas. Iya. Ya. Lahir pokoknya dia. Belum. Itu 84, 83. Zaman-zamannya perang antara SMA dan STM. Pokoknya situ digaungkan perang STM. Semua kalau anak SMA ketemu anak STM berantem. Anak STM ketemu anak SMA berantem gitu ya. Kemudian datang ke sana tuh. Ke Jakarta. Jakarta. Ributnya kan di Jakarta. Kita naik mobil bus. Busnya waktu itu masih ada bus tingkat. Bus tingkat dari Kalideres tuh ke Monas. Nah, di atas tuh kita naik. Kita waktu itu saya berlima. Biasa nggak lama. Naik tuh. Seragam putih abu-abu juga. Rupanya dia kayaknya anak STM. Cuma bertiga. Ngelihat kita. Turun lagi. Padahal orang yang sian.
pasang muka sangar aja bro, dilihatin kan turun ya. Ya pokoknya pengalaman dulu dah. Nah itu SMA. SMA. Terus masuk ke kuliah. Kuliah di Trisakti. Trisakti. Kampusnya reformasi. Kalau 98. Tapi setelah itu saya udah lulus itu mah kalau itu pas lagi 98. Nah, jadi saya masuk 87. Waktu itu kuliah di kedokteran itu lama juga. Karena dulu ada sistemnya ada ujian negara. Jadi bukan cuma kuliah begini, habis itu diuji lagi. Kita ujiannya di Senayan. Dan seluruh fakultas kedokteran swasta Jakarta, kan ada beberapa, ada UKI, Atmajaya gitu ya. Wah itu seleksinya ketat. Jadi kita walaupun sudah lulus dari mata kuliah di universitas, tetap harus diuji ujian negara. Jadi pendidikan dokter saya itu lumayan lama. Ada 10 tahun. Tepat. Oh iya. Habis itu kan lulus ujian sarjana kedokteran atau SK. Itu kita mesti harus ke rumah sakit pendidikan dokter yang namanya koas itu. Koas ya. Itu makan waktu sekitar 3,5 tahun. Nah setelah habis dari rumah sakit, ujian lagi di universitas lain yang di negeri namanya ujian dokter. Jadi sebelum ujian ngantri lagi sekitar 1 tahun. Jadi lamanya di situ ngantri terus. Gitu. Jadi pendidikannya itu paling lama, kedokteran itu paling panjang, dan biayanya paling mahal lah. Paling mahal waktu itu. Iya. Perjuangannya juga paling susah. Udah lulus, kita harus PTT. PTT-nya di mana itu Pak Dokter? PTT itu saya dapat di Lebak. Di Lebak, Banten. Di Lebak, Banten. Di Bojongmanik, daerah terpencil. Dari Rangkas Bitung naik motor ke sana itu 1,5 jam. Naik motor trail. Gitu. Yang ngelewatin bukit. Jadi Lewi Damar, ngelewatin lagi Ciboleger yang Baduy itu, lewatin lagi. Nah, baru sampai Bojongmanik. Pernah juga pengalaman dipanggil sama pasien sore-sore gitu. Dokter katanya, ada yang mau berobat gimana? Tapi ada di sana Pak Dokter katanya. Kenapa? Dicatrek orai. Dicatrek orai. Nah, saya bilang, oke nggak apa-apa. Saya mana? Saya panggil mantri kan. Saya jujur, saya nggak bisa naik motor. Jadi kalau mau kemana-mana, ya berkahnya juga itu. Nggak sendirian. Ada teman. Panggil mantri. Tri, coba mana? Anti bisa ularnya mana? Oh, di sini mah nggak ada anti bisa ular. Terus? Ada. Jadi ngobatinnya pakai apa? Yang ada aja dok sini. Mati saya bilang, waduh. Ini mau kudu jadi MacGyver loh. Yang itu aja bawa. Anti nyeri ya? Yang anti nyeri. Infus bawa. Infus bawa dulu. Ya udah, naik motor trail. Ini dok, apa? Pegang suruh megang bolong. Yang naon? Enggak dok, kalau ada yang lewat, kalau ada yang ngebegal kita sikat aja. Jadi dokter tidak hanya bawa suntikan ya, mau golok. Jadi pegang, ya udah pegang. Jadi kita pegang golok. Tapi benar itu Jo. Jadi nyampe, ternyata rumahnya ada di atas bukit. Motornya ditunggal di rumah Pak RT. Pulangnya lempang. Mapai sawah, mapai kali, ya. Naik lagi ke atas, ke bukit. Adanya di situ. Jadi sampai di sana saya bikin pengobatan segala macam ya, udah balik tuh saya kan. Terus 2 hari kemudian datang lagi orang tuanya. Ada ini bawa pisang, bawa barijang, bawa ubi ya. Iya, bawaan. Ucapan terima kasih. Iya. Sembuh. Alhamdulillah Pak Dokter, cina habis itu sembuh. Alhamdulillah. Yang nyembuhin bukan gua. Itu pengalaman di daerah. Ditugaskan di daerah. Berapa tahun itu Pak Dokter di Bojongmanik itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Dan alhamdulillah saya jadi dokter teladan di sana. Dokter teladan dan oleh-olehnya bisa bahasa Sunda ya? Iya bisa. Kan aneh. Iya. Jadi kalau saya sih melihat dokter itu, kalau dari diri saya itu penuh dengan pengabdian. Nggak akan ada dokter yang mau menyakiti pasien. Kalau yang namanya misdiagnosa itu artinya di dalam kedokteran itu nggak ada diagnosa pasti. Jadi
kalau toh umpamanya nggak ketemu diagnosanya, itu memang kita ada keterbatasan. Dokter itu bukannya dewa, bukannya Tuhan bisa langsung nyembuhin gitu. Jadi kita lihat Pak Dokter jangan lihat sekarang ya. Jadi waktu kecilnya tadi makan juga pernah pakai piring kaleng, jengdok gitu. Oke Pak Dokter, sebelum dilanjut kita kayaknya ngopi nih. Kopi apa nih? Kopi Bangka. Tuh masih hangat nih dari Bangka. Tuh. Kalau saya sukanya ngopi ini apa yang adanya kopi boleh minta. Suka minta kopi. Enak ini. Jujur. Ini kopi khas di warung biasa, Pak Dokter. Oh. Tapi ini enak serius ya. Wajib nyoba semuanya. Iya. Jadi podcast ini kan ngobrol sambil ngopi juga. Ngobrol sambil ngopi sambil inilah promosi. Pak Dokter, kesibukan lainnya sebagai dokter apa hobinya? Oh iya. Kalau hobi saya banyak lah ya. Saya suka olahraga. Dari mulai olahraga bola, terusnya basket, aktif di basket di SMA, bahkan softball. Pertama kali softball masuk ke Tangerang itu SMA 1, saya yang mulai. Makanya kemarin saya sempat didaulat jadi ketua softball baseball sebanten, Perbasasi Banten 2018 sampai dengan 2022. Di PON kemarin pemimpinan saya, Banten pertama kali baseballnya dapat perunggu medali di PON. Sejarah dapat medali. Sejarah medali. Nah, sampai sekarang pun saya punya klub Baladewa. Softball. Ya, alhamdulillah juara terus. Kemarin terakhir juara di softball putri liga di Senayan juara 1. Kalau yang putranya di Makassar Open juara 2 ngalahin Jepang. Wah, luar biasa. Iya. Terus bola saya aktif di Persita. Iya. Gitu. Dan tidak pernah absen. Pak Dokter ini ada terus di stadion Persita, Badi. Sport itu bikin jiwa jadi benar sportivitas ya. Punya ada challenge-nya, sehatnya udah pasti. Menang kalah itu ya biasa gitu kan. Jadi nggak mesti harus kayak gimana baper gitu kan. Iya. Dan juga saya suka musik. Iya benar, suaranya bagus. Wah, bisa. Apalagi nyanyi lagu Dewa 19. Saya pernah dengar itu. Terjadi. Ayo semuanya, kau hancurkan diriku. Nah, saya dari mulai kecil sih senang nyanyi ya. Sempat juga ikut grup calung SD tuh sampai ke Jakarta juara juga. Yang ngeband SMA gitu, main musik juga. Sampai pernah jadi penyiar juga saya. Penyiar radio. Best FM itu saya yang bangun berdua sama teman-teman. Itu cikal bakalnya IMC dulu. Di tahun 90 didirikan ada Radio Star FM di penyiarnya saya gitu waktu itu. Saya situ jadi musik director juga gitu. Sempat jadi enterprise juga, jadi yang manggilin konser-konser musik. Iya, Java Jive dulu saya yang manggil sebelum Java Jive ngetop lewat Tangerang, Trio Libel. Jadi Pak Dokter ini selain dokter, seniman juga, terus olahragawan, segala macam. Terus hobinya juga ada, hobi berorganisasi satu belum diceritain. Betul, iya. Di kampus dulu saya aktif di Senang. BEM kalau sekarang mungkin. Ya, BEM. Sempat juga lah ikut demo-demo, tapi waktu itu kan belum ada demo yang masif kayak belum 98. Belum. 87. Masih lama. Masih ada undang-undang supersip. Iya. Kalau sekarang ini karena aktif di PMI sebagai kepala unit donor darah. Betul. Jadi udah berapa ribu orang yang Bapak Dokter donor? Dari tahun kapan itu Pak Dokter jadi saya unit? Bergabung di PMI itu jadi unit donor darah di tahun 2018. Waktu itu PMI Kabupaten Tangerang ini ya stagnan, di mana permintaan darahnya itu cukup banyak, tapi produksinya masih sedikit. Ini antara 1.500 sampai 2.000 lah selisihnya. Selisihnya tuh permintaannya. Saya bilang ini gimana caranya untuk meningkatkan. Donornya nggak ada dok, kurang. Pendonornya ya. Karena
darah itu source-nya memang cuma dari pendonor. Kan nggak bisa bikin kayak bikin kopi gini campur-campur gitu jadi darah, nggak bisa. Iya benar. Ya dengan inovasi saya udah saya ciptain, udah kita bikin aplikasi gimana caranya orang supaya pengen donor. Ya, aplikasi Sidoni ya. Yes. Tahun 2019 saya ciptakan aplikasi Sidoni. Iya betul. Nah itu aplikasi yang untuk memudahkan para pendonor untuk berdonor darah. Dengan adanya aplikasi ini, kartunya itu nempel di handphone, kartunya kartu digital dan nggak pernah hilang. Donornya di mana aja dia bisa tahu. Stok darah yang ada di kita itu dia udah tahu. Tahuan juga ada update sampai sekarang. Terus diupdate. Nah dari mulai 2019 sampai sekarang itu pengikut kita udah 137.000 pendonor ya. Langsung tuh naik dari 1.800 terus busi-businya naik sampai sekarang alhamdulillah di angka 8.000. Jadi saya mengubah pola pikir kepada masyarakat pendonor khususnya ya bahwa donor darah itu menjadi gaya hidup dan sasaran saya anak-anak muda seperti Bang Jo ini. Iya. Kan tagline-nya saya berubah, yang muda yang donor. Kalau nggak donor nggak muda, orang tua atau belum cukup umur. Jadi luar biasa, pelopor. Iya. Bukan follower. Inovator. 2020. Iya. Bagaimana COVID menghantam Indonesia, termasuk Kabupaten Tangerang. Nah, gimana itu? Pak Dokter pernah kena COVID atau alumni COVID juga ini? Karena berhubungan langsung kali dengan pasien. Kebetulan kan kerjanya di rumah sakit di Jakarta. Di Jakarta. Dua rumah sakit di Gandaria dan rumah sakit Pondok Indah. Saya pernah 2 kali. Oh, 2 kali Pak Dokter ya? 2 kali. Ya. Jadi pengorbanan tenaga medis di COVID itu luar biasa. Teman sejawat saya yang gugur itu karena mungkin kecapean. PMI Kabupaten Tangerang kemarin di tahun 2023 ini, di ulang tahun PMI, kita meresmikan monumen COVID yang diresmikan langsung oleh Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI, gitu. Yang ada di Volunteer Park di Solear. Sekarang Kecamatan Solear udah hebat. Dulu cuma terkenal sama monyetnya doang kan? Iya. Sekarang Volunteer Park. Macam cawakardra di muka ya untuk pelatihan para relawan. Ada kolamnya juga buat evakuasi di air. Kita desain untuk pusat pelatihan. Dan nanti juga akan ada sekolah tinggi teknik bandara. Kampus ya? Kampus buat tenaga penyedot darah. Satu-satunya di Indonesia, belum ada yang lain. Volunteer Park tidak hanya menjadi tempat pelatihan pendidikan para relawan, tapi juga bisa menjadi destinasi baru. Iya, betul. Untuk selfie-selfie. Iya. Ada flying fox-nya, ada jembatan gantungnya, ya. Pokoknya keren lah, gitu. Juga untuk mengenang para tenaga kesehatan yang gugur. Oke guys, kita sudah mendengarkan tadi pengalaman Pak Dokter. Ternyata aktivis juga. Pak Dokter sibuknya sekarang apa lagi? Karena saya dengar-dengar juga ada niat-niat untuk menuju 2024. Oke guys. Enak nih. Bukan promosi, Pak Dokter ya, emang enak ini ya. Enak. Saya jalan-jalan nih ke wilayah Cikupa, Curug, dan Panongan. Saya lihat itu ada poster mirip Pak Dokter ini. Balihonya gede. Pak Dokter ikut kontestan di 2024. Iya. Di caleg. Iya, alhamdulillah. Ya. Benar. Apa sih motivasi Pak Dokter mau nyalek ini nih? Kalau ngelihat dari sejarah, orang tua saya segala macam itu adalah kalau dibilang founding father-nya Kabupaten Tangerang itu ya pejuang juga, pejuang asli Tangerang yang ikut memperjuangkan, membesarkan nama Tangerang. Sendiri Kabupaten Tangerang juga. Kami berangkat dari bahwa ini adalah tanah kelahiran. Gitu. Tanah kelahiran. Ya, di keluarga kami juga itu memang ya kakak-kakak saya itu adalah politisi juga. Keluarga politisi. Bu Chandra itu kakak saya, teman saya, juga Pak Ismet. Ya, dulu
aktif juga. Pak Ismet itu aktif ya, sebelum jadi bupati ya, dia aktif di organisasi-organisasi ya, banyak lah. Setelah jadi bupati 2 periode ya, diusung sama Golkar juga. Ya kami emang keluarga Golkar. Jadi kakak jadi Golkar, sampai keponakan terakhir juga Pak Zaki itu juga Ketua Golkar DKI Jakarta sekarang. Sebelumnya kan Ketua Golkar Kabupaten, Bupati 2 periode. Nah sekarang jadi Ketua Golkar DKI yang sudah mendapat mandat untuk menyalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah. Itu runtutannya sih. Ya kalau dibilang darahnya sih ada. Gitu. Ada terah politisi ya, terah pemimpin. Ya, bukan. Ini karena di lingkungannya sama seperti itu ya. Kita kan terbentuk karena ada lingkungan ya, lingkungan keluarga juga termasuk lingkungan yang membentuk bahwa jadi politisi gitu. Itu ada. Walaupun sebelumnya saya kan ke medis dulu. Medis, iya. Profesional. Iya. Tapi ya dari itu juga kan saya banyak berkecimpung di berbagai organisasi. Jadi untuk berorganisasi itu udah nggak canggung lagi. Kebetulan di tahun 2021 kemarin itu saya masuk ke dalam struktur sebagai ketua Bapilu Partai Golkar. Gitu. Pengurus Golkar Kabupaten Tangerang. Tangerang. Nah, atas dasar itu ya kami sebagai pengurus ya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pak Dokter dapil 5. Itu yang disebut nama Bang. Oh, yang meliputi 3 kecamatan tadi ya. Makanya kelihatannya di situ doang. Oh, jadi Grup, Palohan dan Cigupa. iya, jadi wajar fotonya ada di 3 kecamatan itu ya. Iya. Niat awalnya untuk mencalonkan diri itu apa? Jadi setelah saya berkecimpung di masyarakat, ya terutama khususnya di Kabupaten Tangerang, sepertinya saya terpanggil jiwanya untuk membangun Tangerang ya jadi semakin yang terbaik. Ini adalah kampung saya, istilahnya Kabupaten Tangerang. Jadi saya pengen berkontribusi untuk membangun Tangerang lebih baik lagi, ya, lebih maju lagi, ya. Karena memang ini sudah luar biasa maju. Selama 2 dekade ini udah luar biasa maju. Jadi saya pengen apa sih yang kontribusi? Ternyata saya sudah bisa berkontribusi dengan kerja nyata saya yang di PMI, bisa memanfaatkan donor darah. Kalau saya bisa masuk ke legislasi, mungkin saya bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk yang lebih luas lagi. Itu di baleho Pak Dokter itu saya baca kahiji ya. Padahal nomor Pak Dokter itu bukan nomor 1. Jadi kahiji itu bahasa Sunda guys, artinya ke 1. Ya mungkin ada arti ya kahiji itu, apa itu Pak Dokter? Kahiji itu memang slogan. Oh, slogan. Ya, jadi semua orang kan pengen jadi kahiji, ya, pengen jadi nomor 1. Ya kan? Tapi di antara kahiji itu adalah singkatan dari K-nya itu adalah kerja nyata. Kerja nyata. Ya, apa yang kita bisa lakukan terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang harus bekerja yang nyata, yang real, yang sudah ada. A-nya aspiratif. Aspiratif. Jadi menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Tangerang. H-nya humanis, kemanusiaan. Iya. Memang itu dasarnya. Iya. Dunianya Pak Dokter ya. I-nya inspiratif. Iya. Nah, sebagai anak muda, ya, sebagai anak muda itu harus bisa menginspirasi, menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bisa membangun dan meningkatkan potensi-potensi daerah apa saja. J-nya jujur. Oh, bukan Jo ya. Wah. Jujur. Kalau jujur ini adalah nilai semuanya ya. Jadi orang kalau nggak jujur, wah bahaya. Ya. Jadi jujur itu harus ada. Dan I yang terakhir adalah ikhlas. Ya, memberi tanpa pamrih. Iya. Tak harap kembali. Kahiji itu adalah slogan. Oh, slogan. Ya, di mana untuk membangun masyarakat Kabupaten Tangerang untuk lebih menjadi nomor 1, terutama pemuda nih ya. Iya. Pemuda, ya. Saya ini kan masih muda, Iya. gitu. Karena muda itu bukan umur. Bukan. Ya. Muda itu adalah pola pikir.
Bagaimana caranya untuk bisa bekerja itu, ya bisa menginspirasi itu anak muda. Coba kokolot, nah ayo kita main bola gitu, udah nggak semangat lagi, main sekolot, yang lain marah kan gitu, ya kan? Berarti yang punya semangat, punya inspirasi, itu adalah anak muda. Jadi sasaran saya itu adalah anak-anak muda. Kabupaten Tangerang harus punya jiwa kahiji, harus punya jiwa nomor satu, harus tampil. Bahwa Kabupaten Tangerang pemudanya harus tampil menjadi pemuda-pemuda yang nomor satu. Itu. Pak Dokter bukan nomor satu di pencalonan. Nomor dua. Nomor dua. Biarpun nomornya 2, tapi tetap kahiji. Jadi kawan-kawan, ini Pak Dokter Boy yang balehonya di mana-mana di 3 kecamatan. Terus ini Pak Dokter, kedepannya ada niat untuk menjadi kepala daerah. Waduh, ada mic-nya. Kedengeran sama yang lain. Kita tahu kan berbicara terah tadi yang disebutkan oleh Pak Dokter, kita tahu Pak Haji Ismail Iskandar, semoga tetap sehat. Bupati Tangerang 2 periode, juga Pak Jaki yang notabene keponakan dari Pak Dokter. Apakah nanti ke depan juga akan melanjutkan estafet kepemimpinan? Waduh, berat nih. Pertanyaannya berat nih, Pak. Kalau itu sekarang saya mesti konsentrasi di pileg dulu, Bang Jo. Siap. Ya. Nanti kan setelah pileg itu baru akan ada pilkada. Dan di pileg itulah terlihat bagaimana kontribusi atau elektabilitas para legislatif ini, gitu, ya kan? Saya kan nggak bisa ujuk-ujuk umpamanya, gitu ya. Kahayang ya, aing jadi bupati, gitu. Tapi suaranya, itu mana? Ya, kita lihat dulu kontribusinya. Kan dilihat dari kursi yang didapat di DPRD nanti. Siapa yang bisa mencalonkan? Partai mana yang bisa mencalonkan? Iya. Nah, ini memang tugas saya juga sebagai Bapilu untuk mengejut suara, ya. Untuk mengejut suara, bagaimana caranya untuk di DPRD itu bisa suaranya atau kursinya itu bisa nambah. Kalau 10 atau 12 kan kita bisa sendiri deklarasi, gitu kan? Siapa yang kita mau calonkan? Dan itu menjadi tugas saya juga sebagai ketua Bapilu untuk meningkatkan suara supaya supaya ada calon. Calonnya siapa? Nanti silakan dilihat. Iya. Jadi Pak Dokter ini masih merahasiakan. Kalau bahasa anak muda, termalu-malu meong. Kuncian gitu mah. Kuncian jangan dibuka ya. Liftnya matiin lah. Iya. Ini katanya water. Jadi guys, tadi Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa dia akan mencalonkan diri pileg. Konsentrasi pileg dulu, baru kepala daerah. Tadi udah kita berbicara pileg, kepala daerah ya. Cuman no comment, Pak Dokter masih irit bicara ditanya tentang pencalonan kepala daerah. Takut strateginya keintip. Pak Dokter, bagaimana nih pesan terhadap para pemuda di wilayah Kabupaten Tangerang? Kita lihat kan bonus demografi. Pesan-pesannya kepada generasi muda. Jadi pesannya itu juga yang membuat saya tergerak. Ya paling tidak ikut bisa menyumbangsi atau namanya kebijakan-kebijakan nanti untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Ya setelah saya bergerak di politik. Pemuda itu saya bilang kan tadi ya. Pemuda itu yaitu mesti harus yang namanya pemuda itu harus semangat. Jiwa muda itu rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Terusnya kadang-kadang eksportif, meledak-ledak. Terus penuh inspiratif. Jadi memang kita mau nyasar karena Gen Z-nya ini banyak. Sekarang zamannya zaman Gen Z ya, banyak sekali. Terutama pengaruh dari ya kita mau tidak mau teknologi informasi ini begitu luas, bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja oleh masyarakat. Dan ini juga kita mesti arahkan untuk supaya teknologi informasi ini
mesti bisa kita arahkan kepada anak-anak Gen Z ini bisa lebih bermanfaat, kreatif, inovatif, ya, perlu dengan kerja keras, ya, karena banyak sekali yang bisa kita gali, ya, untuk anak-anak muda ini dari teknologi informasi ini, seperti yang saya udah lakukan ini dalam membuat inovasi aplikasi aja itu udah luar biasa, ya. Mungkin nanti teman-teman atau adik-adik yang di bawah ini bisa juga menciptakan sesuatu yang lebih kreatif lagi gitu. Karena ke depan tantangannya itu luar biasa. Teknologi AI, ya, artificial intelligence, Iya. itu zaman sekarang ini udah mulai masuk. Benar. Ya. Di internet ada yang bisa tinggal mau presentasi tinggal masukin judulnya apa dia betul. langsung keluar. Benar. Mau bikin apa tinggal masukin ininya bisa langsung jadi. Itu teknologi AI. Ya. Nanti ke depan kalau tidak diarahkan itu bisa jadi bencana. Bisa malas. Bisa males, bisa jadi macam-macam. Nah, kita mesti arahkan di situ. Kemana arahnya? Iya. Di 3 kecamatan di Dapil Pak Dokter kan ada Cikupa punya stadion mini, Ya. terus di Curug punya stadion mini, Ya. Panongan punya stadion mini. Bagaimana nanti ke depan agar mungkin stadion itu bisa menjadi fasilitas anak muda itu Pak Dokter? Di situ. Makanya saya bilang kan, sportivitas, olahraga itu bisa membangun jiwa itu menjadi lebih sportif. Ya. Tantangan, ya, nggak cengeng. Ya. Jadi kalau orang yang jiwanya olahraga itu kan nggak cengeng gitu kan. Istilahnya diserang ya, dia bisa counter, bisa defensif, bisa ofensif, ya, bisa menyerang balik. Iya. Nah, itu nggak cengeng. Jangan pokoknya kalau di ini ada tantangan lah dia diem. Stadion-stadion mini ini bisa menjadi pusat-pusat nanti inspirasi buat anak-anak muda. Nah, kemarin saya lihat Guangzhou KMPI bikin liga KMPI sekecamatan. Itu luar biasa. Sekabupaten. Iya, sekabupaten. Itu harus dilanjutkan karena bisa membangun tingkat sportivitas anak-anak muda. KMPI kan anak-anak muda. Gitu. Nah, itu yang anak muda kalau dibangun jiwa sportivitasnya, ya, itu akan lebih fair dia. Gitu kan? Menang kalah kan nggak jadi masalah sebenarnya, ya kan? Nah, yang penting prosesnya dia tahu. Gitu. Mesti harus ditingkatkan kegiatan olahraga, ya, udah badan sehat, jiwa juga sehat, jiwa sportivitasnya tinggi, kreativitasnya ada. Karena di dalam olahraga itu nggak cuman pakemnya cuman buat kalau pakai bola nih, saya balik lagi ke bola. Bola mesti ada strategi dan kreativitas. Kalau cuma suruh maju, ya nggak kreatif, nggak akan ngegolin. Mesti punya jiwa kreativitas, inovasinya apa segala macam, gocek sana, gocek sini, over sana, over sini. Itu kreativitas, dibangun. Jadi dipakai intelijensinya. Nah, itu olahraga. Nah, dari olahraga itu kita bikin semangat anak muda ini lebih kuat. Dari musik itu bisa juga dimasukkan menjadi suatu kreativitas yang tinggi. Musik itu kalau musik nadanya cuma do aja, nggak enak didengar. Iya. Do, re, mi, itu nggak enak juga didengar. Makanya nadanya ada 7. Bisa apa? Bisa menjadi enak didengarnya. Nah, musik juga kalau cuma gitar aja, ya istilahnya, gitar 1 senar, nggak enak juga didengar. Makanya senarnya ada 6. Iya kan? Nah, supaya apa? Sinkron, harmonis. Nah, disitulah jiwa kreativitas. Punya visi, punya apa. Kalau orang seniman itu kan dia kadang-kadang yang nggak pernah dipikir sama kita, gitu kan? Bikin ini, gitu, ngehayal, banyak ngehayalnya, gitu. Tapi kita arahin, hayal positif. Karena politik juga seni, Pak Dokter ya. Betul, politik juga seni. Seni merebut kekuasaan. Balik lagi. Oke, Pak Dokter, terakhir nih, satu kata untuk Kabupaten Tangerang. KIJ. Nah, Pak Dokter, terima kasih sudah datang di podcast ini. Terima kasih, Jo. Jangan lupa di subscribe ya, N703 channel. Ya, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.